Indomie Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Jember 1 TV yang dirahmatin Allah, juga santri-santri muda yang ikut hadir di dalam acara kita Setetes Embun Ramadan. Beri tepuk tangan dan semangat buat kita semuanya. Baik, di Setetes Embun Ramadan kali ini, di bulan Ramadan yang penuh barokah, di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, tidak ada salahnya kita membuka sebuah ruang di mana kita bisa berdiskusi agar hati ini tertetesi oleh embun mungkin ya. Jadi bisa tenang, bisa damai dan bisa menjalankan ibadah dengan baik. Pemirsa Jember 1 TV yang budiman, kita sekarang berada di Studio 2 Jember 1 TV, di mana tema kita kali ini adalah mengenai keistimewaan Lailatul Qadar. Telah hadir bersama kita Bapak Ahmad Badrus Solihin MA, Sekretaris MUI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan suasana yang berbeda sekarang, Ustaz. Betul, berbeda sekali. Satu, menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, berbedanya lagi kita ada di satu setting di Studio 2. Biasanya kita main di Studio 1 ya, Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ketika berbicara keistimewaan Lailatul Qadar, ini ada beberapa hal yang mungkin saya secara pribadi atau santri-santri muda yang ada di studio kita dan juga pemirsa Jember 1 TV yang ada di rumah, ini pastilah ingin mengingat kembali, ingin mengangkat kembali sebenarnya secara kesejarahan itu seperti apa malam Lailatul Qadar itu yang disebut malam 1000 bulan ya. Kemudian apa saja sih sebenarnya yang secara general itu ada di bulan tersebut atau di malam tersebut sehingga menjadi sangat-sangat istimewa, dan ini merupakan bagian dari yang tidak boleh kita lewatkan juga di dalam proses kita merasa menjalani ibadah puasa. Bisa kami diberi pencerahan mengenai itu, Ustaz? Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa di rumah dan hadirin di studio, Mas Joko, para santri yang hadir di studio pada kesempatan kali ini, mari kita bersyukur kepada Allah diberi umur, diberi kesempatan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan yang pahala kebaikan itu dilipat gandakan sedemikian rupa, dan juga para penggoda, para setan oleh Allah dipenjara untuk sementara. Artinya kita diberi keleluasaan yang luar biasa untuk melaksanakan ibadah di bulan suci ini, sehingga dengan demikian kita boleh berharap untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Amin, amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman,
yang senantiasa kita teladani sunnah-sunnah beliau, termasuk diantaranya mengenai Lailatul Qadar ini, Mas Joko. Jadi acuannya jelas. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 itu jelas sekali menjelaskan tentang apa sebenarnya Lailatul Qadar itu. Jadi kalau kita baca misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat ini secara eksplisit menyebut nama Lailatul Qadar, dan secara eksplisit pula menyebutkan di situ bahwa Lailatul Qadar itu keutamaannya itu sama dengan atau lebih baik dari ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung rata-rata sekitar 83 tahun sekian bulan lah, 3 bulan. Dibagi 12 aja udah. Iya, sekitar itu. Kita bisa membayangkan betapa istimewanya malam ini. Tapi kita patut hati-hati supaya kita tidak terjebak kepada pemaknaan yang cenderung mendangkalkan persoalan. Ustaz. Banyak orang kadang-kadang mikir, wah enak nih kalau dapat Lailatul Qadar 83 tahun, pahalanya lebih bagus dari ibadah 23 tahun. Berarti setelah puasa itu gak usah sholat, gak usah puasa lagi, gak usah ibadah lagi, sudah tabungannya sudah jelas. Ini juga makna yang keliru. Jadi sebenarnya kalau kita lihat para ahli tafsir sebagaimana dicatat oleh Profesor Dr. Quraish Shihab ya dalam tafsir Al-Misbah itu memaknai Al-Qadar di situ, itu makna pertama ketentuan. Sama dengan takdir ya, maknanya ketentuan. Jadi sebenarnya malam itu adalah malam ketika Allah menetapkan nasib kita, menetapkan segala hal yang terkait dengan manusia selama 1 tahun ke depan. Bahkan termasuk di dalamnya adalah penetapan Allah tentang perjuangan agama Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Dan itu jelas menurut beberapa hadis Nabi yang sahih, Lailatul Qadar itu ya terjadinya di bulan Ramadan. Memang para ulama kemudian berbeda pendapat ya, kapan terjadinya Lailatul Qadar itu, karena memang waktunya dirahasiakan. Yang kedua, makna Al-Qadar di situ artinya adalah kemuliaan atau kesucian. Jadi ini malam yang sangat suci, yang sangat mulia. Artinya orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, jiwanya akan suci, akhlaknya akan menjadi mulia, dan dengan demikian maka orang yang mendapatkan anugerah sebesar itu tentu saja tidak akan menjadi tambah dangkal imannya. Justru dia akan tambah banyak bersyukur kepada Allah dengan ibadah dan amal kebaikan kepada sesama manusia yang justru akan terus dia tingkatkan seterusnya. Nah, inilah sebenarnya mengapa penting bagi kita memaknai Lailatul Qadar itu secara tepat lah, secara moderat lah. Jangan terlalu berat, jangan terlalu mengentengkan persoalan. Yang ketiga, ada aspek lain makna Al-Qadar itu yang berarti sempit gitu. Maksudnya apa? Maksudnya di malam Lailatul Qadar itu langit akan terasa sempit karena dipenuhi oleh para malaikat. Sebagaimana di dalam surat Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat di malam Lailatul Qadar itu akan turun dengan dikepalai oleh Ar-Ruh. Ar-Ruh itu namanya, nama lainnya malaikat Jibril ya. Dan para malaikat ini membawa perkara-perkara penting yang diperintahkan Allah kepada seluruh hamba umat manusia. Nah, seharusnya jika melihat pemaknaan yang semacam ini, Lailatul Qadar itu memang menjadi spirit bagi seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah puasa untuk terus memacu diri, bukan malah berleha-leha, tapi memacu diri untuk menjadi lebih baik. Ibadahnya, hablum minallahnya diperbaiki lagi, diteruskan secara kuantitas maupun kualitas ditingkatkan. Hablum minan nasnya, hubungan dengan sesama manusia, amal solehnya diperbanyak lagi, ditingkatkan lagi baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, itulah Lailatul Qadar yang bisa kita pahami.
Terus sebenarnya apakah Lailatul Qadar itu kapan waktunya? Nah ini memang ulama-ulama berbeda pendapat. Pertama dari redaksi ayat pertama surat Al-Qadar, inna anzalnahu. Hu-nya itu menurut para ahli tafsir artinya Al-Quran. Jadi di malam itu Al-Quran diturunkan. Ulama sepakat Al-Quran itu turun tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi berarti pada malam 17 bulan Ramadan. Kalau seperti itu persoalannya kan selesai sudah. Setiap malam 17 ya kita menunggu Lailatul Qadar. Ternyata tidak sesederhana itu. Dalam beberapa hadis sahih, termasuk hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasulullah justru memerintahkan kita untuk taharraw Lailatul Qadri fi Lailatul Witri min ashril awakhir min Ramadan. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari atau menemui atau menjumpai Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam tanggal 21, malam tanggal 23, malam tanggal 25, malam tanggal 27, malam tanggal 29. Dan tidak ada yang tahu pasti kapan Lailatul Qadar itu akan benar-benar turun tahun itu gitu. Tahun ini apa malam tanggal 21? Tidak ada yang bisa memastikan. Nah ini sekaligus banyak hikmahnya juga. Jadi artinya apa? Artinya supaya kita itu tidak aji mumpung gitu. Seandainya malam Lailatul Qadar itu sudah diberitahu bocorannya gitu. Malam Lailatul Qadar setiap tanggal 21 gitu. Ya saya yakin semua umat hanya di situ saja gitu. Hanya malam tanggal 21 saja. Setelah itu main mercon lagi, main enggak sholat tarawih lagi, enggak tadarus lagi dan seterusnya. Jadi itu makanya alangkah baiknya saya kira kita kembali ke pemahaman yang moderat tadi ya, yang substantif tapi moderat gitu. Tawassut lah, tidak berlebih-lebihan dalam memaknai Lailatul Qadar itu. Makanya saya sepakat bahwa tingkatan ibadah setiap orang itu kan beda-beda, Mas Joko. Ada orang yang tingkat kesolehannya sudah luar biasa sekali. Di hatinya yang ada hanya Allah saja, sudah tidak ada dunia lagi. Nah orang yang seperti ini memang akan bisa sangat maksimal ibadahnya ya. Bukan hanya di malam Lailatul Qadar, tapi sejak malam pertama Ramadan sampai malam 30 Ramadan selama 1 bulan penuh isinya ibadah saja. Tapi ada orang yang tidak sekuat itu imannya gitu. Ada orang yang karena banyak kesibukan dia kerja gitu, bahkan puasanya pun itu terasa berat sekali bagi dia. Secara ekonomi mungkin dia lemah gitu, sehingga dia harus banyak banting tulang dan gak sempat untuk melakukan ibadah secara maksimal gitu. Nah orang yang seperti ini sebenarnya Islam juga memberikan ruang yang cukup bagi dia untuk beribadah di bulan puasa itu. Karena apa? Ya ibadah itu kan tidak hanya dalam ritual-ritual yang pasti saja ya. Ketika dia meninggalkan maksiat gitu, itu sudah ibadah, dapat pahala kan. Mestinya dia ngerasani orang gitu, terus selama Ramadan dia lebih milih diem aja gitu, menjaga lisan, wah pahalanya besar. Terus mestinya biasanya dia suka melakukan tindakan maksiat, misalkan di bulan Ramadan dia memilih tidur saja. Lah tidurnya orang puasa kan ibadah, dapat pahala kan. Nah itu juga ibadah juga sebenarnya gitu. Tapi juga nggak boleh tidur terus ya Ustaz. Nah iya. Kalau di siang hari dari subuh sampai tidur, terus nanti habis sholat tidur lagi sampai maghrib, ya itu kucing pun bisa begitu, bukan hanya manusia ya. Jadi ya kita coba untuk sedang-sedang saja lah gitu ya. Jadi supaya tidak memberatkan kepada mayoritas umat Islam. Jadi memang sesuai dengan porsi dan kemampuan masing-masing ya. Jadi kalau Anda mampu misalkan setelah tarawih itu masih ngaji tadarus Al-Quran 1 juz 2 juz, wajib dilakukan. Lakukan saja gitu. Kalau Anda mampu bersedekah, memberi buka puasa untuk 10 orang fakir miskin, memberi sahur untuk 10 orang fakir miskin, lakukan saja. Jangan ditunda-tunda. Enggak lah aku nunda sampai 10 hari terakhir Ramadan. Oh ya jangan. Dari awal Ramadan lakukan itu, sudah kebaikan-kebaikan itu lakukan. Toh kita juga tidak tahu pasti kapan Lailatul Qadar itu datang. Kapan Lailatul Qadar itu akan menjumpai kita. Baik Ustaz. Mungkin di segmen ini itu dulu ya. Tapi ada satu pertanyaan nanti kita bicarakan di segmen kedua. Ketika bicara Lailatul Qadar adalah takdir ini tadi yang Ustadz sebutkan, maka otomatis
ini sudah diperuntukkan pada orang-orang tertentu. Nah, secara spesial mungkin orang-orang tertentu yang seperti apa? Apakah kemudian yang tadi Ustadz sebutkan bahwa dia sangat soleh, kemudian baru itu yang mendapat, atau mungkin orang yang bekerja keras tapi meninggalkan banyak hal di bulan Ramadan, dia berkonsentrasi untuk menyelesaikan ibadahnya di bulan Ramadan sebagai nilai dia membangun keimanannya. Tapi nanti setelah ini Ustadz. Baik pemirsa Jember 1 TV, semakin menarik perbincangan ini di dalam proses bulan Ramadan, bagaimana meningkatkan keimanan kita, masih bersama Ustadz Ahmad Badrus Solihin MA. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Terima kasih juga buat Alami Prima Rasa yang mendukung program kita kali ini. Kita nantikan usai jeda pariwara berikut ini. Alami Prima Rasa, resep warisan Nenek Iste. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Iste. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.